Halo, selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sama seperti Bapak juga hari ini dalam keadaan sehat. Baiklah, Nak, kita akan melanjutkan topik materi kita, di mana di minggu lalu kita sudah membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini akan kita lihat besarnya hakikat ya, konsep negara kesatuan. Kita lihat istilah negara kesatuan sudah sering kita dengar. Nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya A Story of Modern Political Constitution, di mana negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislator ataupun legislatif nasional. Kekuasaan antar negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Itu ya. Kita lanjut lagi. Pendapat James Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, seperti kita konstitusinya Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu presidennya, dan serta Dewan Menteri ataupun kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat lah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Itu ya. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hak diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan pemerintah sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi, atau tadi disebut sekarang ini otonomi daerah, untuk menampung aspirasi rakyat dan daerah. Terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bagaimana dengan NKRI? Bagaimana dengan Indonesia? Pada saat Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya pemerintah kepada daerah otonom, provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada pemerintah kota, atau pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Apa-apa saja itu, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional. Nah, itu dipegang oleh pemerintah pusat. Tapi yang lainnya boleh pemerintah daerah membuat peraturan daerah ataupun perda, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Nah, itulah seperti pengertiannya. Kita lanjutkan. Jadi sebagai tugas kamu di situ ada topik, di situ materi
tugas kelompok, tetapi karena kita tidak berkelompok, kamu mengerjakan secara mandiri. Minggu depan kita lanjutkan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah pertemuan kita hari ini yang singkat supaya kamu pun gampang menelaah setiap materi yang Bapak sebutkan tadi. Jadi sebagai tugasmu, boleh kamu kerjakan tugas ini, nanti antarkan ke sekolah. Nah, ya. Ada 2 di situ. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.